Sudah sih, mulai direkam. Silakan kalau mau dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyat ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kamar mandi dulu ya. Kenal. Ahlan wa sahlan ayyuhal asatidah al-fudala. Oh, Ustaz Najib ya. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wal iyadu billah. Ahlan wa sahlan bikudumikum ayyuhal asatidah al-kurama. Masya Allah, senang berjumpa kepada para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak lupa mengucapkan ya yang terhormat kepada ketua kelas kita, ya selaku ketua kelas kita Ustadz Imam hafizahullah taala, dan kepada asatidah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali yang berbahagia ini, izinkan kami Ana bersama Ustadz Ainun Najib Azhari, insyaallah yang akan memaparkan atau mempresentasikan makalah kami pada siang hari yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diridhoi apa yang kita lakukan, ya, yaitu untuk talabul ilmi, yaitu untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini mungkin kami di sini izin di hadapan para asatidah karena Ustadz Dr. Abdul Qasim beliau qadarullah tidak bisa hadir bersama kita. Mungkin izinkan kami untuk memaparkan di sini ya dengan kekurangan, ya, keterbatasan. Inilah yang sebaik mungkin yang kami persiapkan, ya, dengan upaya dan daya. Insya Allah untuk pemaparan kali ini yang akan pertama, dan insya Allah nanti begitu juga bersama Ustadz Ainun Najib. Baik. Baiklah, kita mulai untuk pelajaran di dalam Al-Quran. Nah, ini kita tunjukkan untuk program masa sarjana. Baiklah, saat ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, bahwa perlu kita ketahui, belajar adalah amal soleh yang diwajibkan kepada setiap muslim, baik itu laki-laki, perempuan, karena dengan belajarlah manusia bisa mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu juga manusia dapat mencapai derajat kedudukan yang mulia, ya, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi di sisi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk mencapai tujuan yang dimaksud tentunya diperlukan cara, ya, atau metode untuk mencapainya, termasuk di dalam hal belajar, sehingga diperlukan metode pembelajaran yang baik, benar,
mudah dan menyenangkan bagi guru, terlebih lagi kepada siswa yang kita ajari. Nah, Islam adalah agama yang sempurna. Ya, tentunya kita sudah mengetahui ini ya, bahwasanya Islam adalah agama yang paling sempurna. Dan kesempurnaan Islam ini dapat dilihat dari Al-Quran yang merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Di dalam Al-Quran juga mencakup ayat-ayat tentang pendidikan ataupun tarbiyah, baik secara yang tersirat ataupun yang tersurat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya kita sudah menghafalkannya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim ataupun muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu dijelaskan juga ya tadi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang dari Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Tentunya ayat ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, lanjut Ustaz. Dan di sisi lain yang perlu kita ketahui juga, setelah memiliki pengetahuan ya bahwasanya ada kewajiban untuk mengamalkan, begitu juga mengajarkan ilmu ya kepada orang lain. Dalam konsep mengajarkan kepada orang lain, hendaknya seorang guru ya atau seorang pendidik harus memiliki pengetahuan tentang sistem pengajaran dan metode pembelajaran yang baik dan belajar. Dan ini seorang guru belajar bagaimana juga dia metode yang baik ketika mengajarkan kepada santrinya, bagaimana santri menerima apa yang disampaikan oleh sang guru. Adapun tujuannya adalah agar ilmu yang disampaikan ya kita mempelajari metode-metodenya itu yang baik agar apa bisa dengan mudahnya diterima oleh para santri kita ataupun siswa kita. Sebab metode merupakan hal yang sangat penting sekali ya dalam proses belajar mengajar. Ya, ini tentunya metode. Terkadang yang kita sampaikan itu benar, tetapi mungkin metode kita yang mengajarkan ada yang salah. Jadi santri ataupun siswa tidak menerimanya dengan baik. Dan apabila di dalam proses pendidikan tidak menggunakan dengan metode yang tepat, maka harapan mencapai tujuannya pendidikan akan sulit untuk diraih. Ini tadi yang saya sampaikan bahwasanya seorang guru tentunya wajib untuk mempelajari bagaimana cara mengajarkan ilmu ini kepada santrinya supaya bisa diterima dengan baik dan supaya diamalkan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari tafsir ya, pengertian tafsir ya. Tentunya mungkin di sini para asatidzah di sini kita bukan menggurui, kita hanya sekedar memurojaah ya. Kami yakin di sini para asatidzah yang Masya Allah kita hanya sekedar memurojaah mungkin pelajaran kita yang sudah dipelajari pengertian tafsir dan macamnya. Kata tafsir menurut bahasa atau secara lugatan ini diambil dari kata isim masdar ataupun wazan dari taf'il, yaitu fassara yufassiru tafsiran, yang memiliki beberapa makna, di antaranya al-idah. Al-idah dia menjelaskan, at-tabayyin yaitu yang menerangkan, al-izhar yaitu yang menampakkan, ya, al-kash menyibak, dan at-tafsil yaitu yang merinci. Ini banyak ya pengertian dari tafsir ini. Dan itu tadi secara bahasa, sedangkan secara istilah atau sedangkan pengertian tafsir secara istilahan atau syar'i ialah yang dijelaskan oleh para ulama ya, yang dijelaskan oleh para ulama lebih spesifik berkaitan dengan Al-Qur'an. Sehingga selanjutnya yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tafsir Al-Qur'anul Karim.
Nah, Ustaz. Maka di sini pendapat para ulama tentang pengertian tafsir Al-Quran antara lain yang kita nukil di hadapan para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama adalah Abdul Al-Azim Al-Qarn dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran. Beliau mengatakan ilmu yubahthu anil Quranil Karim min haitsu dalalah ala muradillahi ta'ala biqadri taqah al-bashariyah. Ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi dia dilalah, ya, berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan manusia itu. Yang kedua, menurut Khalid bin Utsman As-Sabat dalam qaid at-tafsir, ya, tafsir adalah ilmu yub'atsu fihi an ahwalil Qur'anil ajiz min haits dalalatu ala muradillahi ta'ala biqadri taqah al-bashariyah. Ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Qur'an dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah sebatas kemampuan manusia. Adapun yang ketiga, tentunya yang kita sudah mengetahui ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam tulisan beliau yang berjudul Usul fit Tafsir mengatakan bayanu ma'anil Qur'anil Karim, bahwa tafsir adalah menjelaskan makna dari Al-Quran Al-Karim. Baik. Itu tadi pengertian dari tafsir. Sekarang macam-macam tafsir itu sendiri, ya, tafsir Al-Quran. Yang pertama adalah tafsir riwayat. Tafsir riwayat ini sering juga disebut dengan istilah tafsir nakal atau tafsir ma'thur. Ya, tafsir nakal atau tafsir ma'thur. Cara penafsiran jenis ini bisa dengan menafsirkan ayat Al-Quran, ya, dengan ayat Al-Quran yang lain, al-ayah bil ayah, al-ayah bil ayah, maupun menafsirkan ayat Al-Quran dengan nas dari as-sunnah ataupun hadis. Al-Quran yufasiru bil hadis atau bis sunnah. Karena salah satu fungsi as-sunnah adalah menafsirkan Al-Quran. Tentunya seorang muslim, kita tidak bisa membedakan antara atau memisahkan antara Al-Quran dan hadis. Karena yang menjelaskan Al-Quran itu adalah bayanu bi tafsir, ya, dijelaskan dengan tafsir, ya, sebagaimana Allah memerintahkan salat, tetapi bagaimana rakaat ataupun tata caranya itu dijelaskan di dalam al-hadis. Adapun tafsir macam tafsir yang kedua adalah tafsir dirayah. Dan tafsir ini ataupun dirayah disebut juga dengan tafsir birra'i, ya, tafsir birra'i. Yang mana tafsir dirayah adalah dengan cara ijtihad, ya, dengan cara ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil yang sahih, kaidah yang murni dan yang tepat. Ini pengertian dari tafsir ad-dirayah. Tafsir dirayah bukanlah menafsirkan Al-Quran berdasarkan kata hati atau kehendak semata. Karena hal itu dilarang berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya, man kadzaba alayya muta'ammidan fajza'uhu jahannam. Yang barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara qasdan, ya, secara sengaja, niscaya ia harus bersedia menempatkan dirinya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang berdusta, yang mengatasnamakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, ya, maka hendaknya dia bersedia menempatkan dirinya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas.
Dan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu kebetulan, ya kebetulan yang ditafsirkannya itu adalah tepat, niscaya ia telah melakukan kesalahan. Hadis riwayat Abi Dawud dari Jundab. Ra'yu yang dimaksud oleh kedua hadis di atas adalah hawa nafsunya. Hawa nafsunya yufasir bi ra'yi atau bil hawa, dengan hawa nafsu. Nah, Ustaz Najib, baik. Sekarang kita masuk ke pengertian, ya. Setelah kita tadi pengertian tafsir yang macam-macamnya, sekarang kita masuk ke pengertian pendidikan dan pembelajaran. Terdapat perbedaan mendasar antara kata pendidikan dengan pembelajaran, ya. Yang pada dasarnya pendidikan memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pembelajaran. Pembelajaran merupakan bagian dari sebuah pendidikan. Bahkan dari kata dasar pendidikan dan pengajaran terdapat perbedaan. Pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yang memiliki makna membentuk budi pekerti ataupun watak. Ini dia mendidik, yaitu membentuk budi pekerti ataupun watak seseorang. Sedangkan pembelajaran berasal dari kata dasar mengajar, yang berarti memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada anak-anak, yaitu dari pembelajaran, memberikan keterampilan kepada siswa ataupun santri yang kita ajarkan. Sehingga dengan pembelajaran guru membentuk kecerdasan, dengan pendidikan seorang guru membentuk kesusiliaan dan karakter pada anak yang dididiknya. Tentunya ini khususnya kepada pendidik, ataupun bisa juga kepada orang tua yang mendidik anaknya. Dan secara global, perbedaan antara pendidikan dan pembelajaran dapat dideskripsikan, yakni pendidikan menitik beratkan pada pembentukan dan pengembangan kepribadian, sedangkan pembelajaran adalah proses mentransfer ilmu, ya, mentransfer ilmu pengetahuan dengan tujuan mendapatkan perubahan tingkah laku pada peserta didik serta memperoleh pengetahuan melalui proses pembelajaran. Nah, Ustaz Ainun. Baik. Sekarang kita masuk ke metode pembelajaran dan Al-Quran. Di dalam bahasa Arab, metode bisa disebut dengan thariqah, ya. Untuk menyampaikan materi yang diajarkan. Dan metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar ataupun kepada guru. Dan adanya metode ini, ya, metode pembelajaran yang baik dan benar amatlah sangat penting karena berfungsi dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Baiklah, asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain perlu kita pahami bahwa manusia yang dididik dan diajari itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani, dan yang ketiga adalah akal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menganugerahkan kemampuan yang berbeda-beda kepada setiap insan, kepada setiap manusia. Sehingga diperlukan pula pendekatan metode yang berbeda-beda. Kita seorang guru ketika mengajar di kelas, ya, kita berusaha untuk memperhatikan santri kita. Tentunya Allah memberikan akal, kecerdasan yang berbeda-beda. Tentunya di sini seorang peran guru untuk melihat bagaimana siswanya ini mungkin berbeda-beda. Baik.
Dan beberapa metode pembelajaran dalam Al-Quran dengan mengambil faedah dari beberapa ayat Al-Quranul Karim. Ini sini fokus kita yang pada kesempatan kali ini adalah kita akan mengambil di dua ayat, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 151 dan nanti ada ayat satu lagi, insyaallah nanti akan dibahas oleh Ustaz Ainun Najib insyaallah. Dan surah Al-Baqarah insyaallah akan sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 151, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas Rasul ini diantaranya adalah membacakan ayat-ayat Allah dan menjelaskannya, mensucikan mereka dari akhlak yang jelek dan perbuatan orang-orang jahiliyah, serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kitab Tafsirul Quranul Azim. Dan ayat yang di atas, ayat Al-Baqarah ayat 151, juga menjelaskan bahwa di antara metode yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ya kepada manusia, yaitu membacakan ayat-ayat Allah, ya, serta mengajarkan Al-Quran dan memberikan pemahaman yang benar tentang Al-Quran dengan perkara yang tidak mereka ketahui. Di zaman jahiliyah, dahulu mereka dalam kondisi dipenuhi dengan kebodohan. Kemudian dengan keberkahan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepadanya, maka mereka menjadi manusia yang dalam ilmu yang mendalam. Ya, mereka menjadi manusia yang mendalam ilmunya. Ya, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbaik sepanjang masa, ya, al-muallim, ar-rasul al-muallim, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbaik sepanjang masa. Maka kita seorang guru tentu yang tentunya mengikuti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik. Hatinya penuh dengan kebaikan, ya, penuh dengan paling ringan melakukan kebaikan dan paling jujur pembicaraannya. Tentunya banyak kisah bagaimana Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi guru terbaik. Yang masyhur kisahnya adalah seorang orang Badui atau orang yang kencing di masjid, gitu kan? Kita mengambil pelajaran ini, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ajarkan kepada santri-santri kita ketika di ma'had atau di sekolah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi seorang laki-laki tersebut, tapi pada saat itu para sahabat marah dengan itu ketika melihat seorang Badui yang kencing di ujung masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran, ya, bahkan dengan didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata orang Badui tersebut adalah tidak ada orang yang terbaik kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan pada para sahabat yang mana mereka ketika melihat seorang laki-laki tersebut kencing, ya, tentunya mungkin kita juga mungkin bisa jadi kita marah, ya, karena jelas masjid adalah tempatnya suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun nilai tarbawiyah, ya, di sini fokus kita juga adalah nilai tarbawiyah yang bisa kita ambil dari ayat Al-Baqarah ayat 151. Di antaranya adalah metode awal seorang guru, ya, seorang guru metode di awal ketika mengajar adalah dengan membacakan sumber ilmu kepada siswa dan menjelaskannya hingga siswa memahami kandungan dan maksud yang dibacanya. Tentunya mengajarkan sumber ilmu tersebut, ya, Al-Quranul Karim, ya, Al-Hadis.
Oleh karena itu, keberadaan buku dan kitab adalah sebagai referensi sumber ilmu yang sangat penting ya, kitab-kitab ataupun referensi yang lain. Di atas Najib tadi ada satu lagi, Ustaz. Tadi sama Ustaz, terulang itu. Oh ya. Ini sama. Oh ini yang An-Nahl antum, Ustaz. Boleh nggak Bapak bergantian? Tadi adalah Quran surah Al-Maidah. Sekarang yang kedua, dan di sini insya Allah yang lebih banyak nanti pemaparannya, yaitu dalam surah An-Nahl. Tadi itu bagaimana kita seorang guru ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, ya, Rasul tidak marah kepada pada seorang laki-laki yang melakukan. Adapun ayat yang kedua adalah dalam Al-Quran surah An-Nahl, yaitu ayat 125. Nah, di sini juga penting bagi seorang guru ataupun pendidik perlu kita pahami ayat ini, dan insya Allah nanti penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di dalam surah An-Nahl yang kita bacakan tadi, ini asal mula ayat ini adalah berkaitan dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat yang digunakan dalam fi'lul amar ud'u, ya, ud'u ila sabilik. Ya, kita mengetahui fi'lul amar asal kata dari kata da'a yad'u. Ya, da'a yad'u. Yang artinya mengajak atau menyeru, memanggil. Tentunya seorang guru kita mengajak ya, atau seorang dai tentunya mengajak para jamaahnya untuk beribadah kepada Allah. Bukan yang sekarang ini dai mengajak biar jamaahnya mengikut kepada dirinya, wal iyadu billah. Tetapi seorang dai adalah dai ilallah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kepada guru. Dalam kajian ilmu dakwah, maka ada prinsip-prinsip dalam menggunakan metode dakwah yang meliputi hikmah, mau'idhah hasanah, dan mujadalah. Dan metode ini menyebar menjadi prinsip dari berbagai sistem. Berbagai metode termasuk komunikasi juga pendidikan. Ya. Seluruh dakwah atau komunikasi dan pendidikan biasanya merujuk dan bersumber pada ayat ini sebagaimana sebagai prinsip dasar sehingga terkenal dengan menjadi sebuah metode. Nah, Ustaz. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan tentang maksud ayat yang di atas, ya, An-Nahl tadi. Dalam kitab tafsir beliau, tafsir Abdul Rahman As-Sa'di, hendaknya ajakanmu itu ya baik itu kepada para dai ataupun kepada guru, hendaknya ajakanmu yaitu terhadap manusia baik muslim maupun kafir kepada jalan Tuhanmu yang lurus dan mencakup ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dengan didasari hikmah, ya. Maksudnya apa? Menyelesaikan kondisi, pemahaman, dan ucapan mereka. Ini dengan berdakwah ataupun mengajak dengan cara hikmah, menyelesaikan, melihat kondisi mad'u yang muridnya atau jamaahnya.
Dan termasuk hikmah dalam berdakwah adalah mengajak manusia berdasarkan ilmu, bukan kebodohan. Ya, tentunya kita belajar ya sebagaimana yang dijelaskan raful jahl an nafsi wa an ghairi. Ya, tujuannya kita belajar untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, ya, begitu juga yang di sekitar kita. Tentunya dengan al-ilmu qabla qawli wal amal, ya, ilmu sebelum berkata ataupun dengan amalan. Memulai perkara yang paling penting, lalu perkara-perkara penting lainnya. Tentunya di sini perlu juga seorang guru melihat perkara penting, ya, mengutamakan yang lebih penting daripada yang penting. Serta apa? Memulai dengan perkara yang lebih mudah untuk dipahami. Demikian pula berdakwah didampingi dengan apa? Sifat kelemah lembutan dalam tutur kata maupun perbuatan. Seorang guru tentunya ketika mengajarkan kepada muridnya bagaimana memberikan kemudahan, bagaimana santrinya atau siswanya mudah apa yang disampaikannya. Dan jika dengan hikmah ini belum bisa sepenuhnya diharapkan, ya, untuk diterima, barulah berpindah dengan menggunakan mau'idah. Ini tentunya metode ataupun caranya. Yang pertama tadi dengan hikmah, ya, dengan melihat kondisi mad'unya. Kalaupun itu belum mampan, belum mengena kepada hatinya, barulah kita berpindah kepada menggunakan mau'idah hasanah dengan memberikan nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Yakni apa? Dengan perintah dan larangan yang diiringi dengan janji dan ancaman. Di sini bisa kita ambil juga pentingnya ketika dalam pendidikan itu ada namanya reward and punishment, atau adanya hadiah ataupun hukuman. Ini tujuan untuk mendidik. Tidak hanya dengan hukuman saja ataupun hadiah saja, tapi harus ada keduanya biar dia seimbang. Seperti misalnya dengan melaksanakan perintah Allah, maka akan mendapatkan pahala dan kebaikan-kebaikan. Dan jika mengerjakan larangan-larangan Allah, maka akan mendapatkan kemudaratan dan keburukan sebagai dampak dari perbuatan dosa tersebut. Tentunya menggabungkan keduanya, tidak bisa dipisahkan. Atau bisa juga dengan menjelaskan bahwa siapa saja yang taat kepada perintah Allah, maka akan mendapatkan kemuliaan, dan sebaliknya siapa saja yang menghinakan dan mencela perintah Allah, maka akan dihinakan oleh Allah. Sini tentunya jelas. Man ata'ani, ya, sebagaimana sabda Nabi, ya. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat, maka dia masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat dakhalan nar. Waliyadzubillah. Demikian selanjutnya dengan menjelaskan adanya pahala dan siksa. Ini adanya pahala dan siksa. Tentunya adanya Allah menciptakan surga dan neraka. Dan jika ternyata orang yang diajak menganggap bahwa dirinya di atas kebenaran, atau padahal sebenarnya di atas kebatilan, maka orang seperti ini perlu diajak untuk dialog dengan cara yang lebih baik, hingga orang tersebut benar-benar memahami al-haq yang benar dengan sebenar-benarnya berdasarkan dari nakli dan akal. Dan biasanya cara yang ketiga ini akan lebih mudah untuk mengajak orang dengan tipe seperti ini. Dan di dalam surah An-Nahl ini juga ada 3 prinsip implementasi metode penyampaian dakwah. Pembelajaran, pengajaran, komunikasi, dan sebagainya. Yaitu tadi yang kita sebutkan al-hikmah, mu'idatul hasanah, dan mujadalah. Dan dalam bahasa Arab, al-hikmah memiliki beberapa makna. Ya, di sini kita pertegas lagi. Di antaranya adalah hikmah itu artinya ilmu, keadilan, falsafah, lemah lembut,
kenabian, dan Al-Quran. Dan al-hikmah juga berarti mengajak, ya, ini mengajak kepada Allah dengan cara keadilan dan kebijaksanaan, serta mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses belajar mengajar, baik itu faktor subjeknya, objek, ataupun sarana, media, dan lingkungan pengajaran. Dan pertimbangan pemilihan metode dengan memperhatikan audiens atau peserta didik diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Ustaz Imam, gimana? Jelas suaranya, Ustaz? Suara jelas, suara jelas. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Al-Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi menafsirkan al-hikmah tadi dengan kalimat yang lemah lembut. Ya, beliau juga menuliskan dalam tafsirnya yang artinya Nabi diperintahkan untuk mengajak manusia kepada agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kelemah lembutan, ya, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Tanpa kekerasan dan permusuhan. Hal ini berlaku kepada kaum muslimin seterusnya sampai hari kiamat. Hal ini juga sebagai pedoman untuk berdakwah dan seluruh aspek menyampaikan, termasuk di dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Sedangkan mau'idhah, ya, kita tegaskan lagi, mau'idhah hasanah ini terdiri dari dua kata, mau'idhah al-hasanah dan mau'idhah dalam tinjauan etimologi yang berarti pitutur atau wejangan atau pengajaran, pendidikan, sedangkan hasanah berarti dia yang baik. Bila dua kata ini digabungkan maka bermakna pengajaran yang baik. Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Jarir dalam menjelaskan makna al-mau'idhah. Itu tadi bukan makan, ya, makna. Baik. Al-mau'idhah hasanah dengan mengatakan wal mau'idatul hasanah ay bima fihi min az-zawajir wal waqa'i bin nasi dzakkarahum biha liyahdaru ba'sallahi ta'ala. Al-mau'idhah al-hasanah adalah pemberian peringatan kepada manusia dengan mencegah dan menjauhi larangan dengan tujuan agar mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam At-Tabari memberikan juga ini, kita ulangi, mengartikan adalah mau'idhah hasanah dengan al-ibrah al-jamilah, yaitu perumpamaan yang indah, berasal dari kitabullah sebagai hujjah, argumentasi dalam proses penyampaian. Wabil ibrati al-jamilah allati ja'alaha Allah hujjatan alaih fi kitabi, dengan ungkapan-ungkapan indah yang dijadikan Allah sebagai hujjah atas mereka di dalam kitabnya. Nah, ini. Adapun pengajaran yang baik mengandung nilai-nilai kebermanfaatan bagi kehidupan para siswa. Mau'idhah hasanah ini sebagai prinsip dasar yang melekat pada setiap dai, guru, ustadz, atau mubalik. Sehingga penyampaian kepada para siswa lebih berkesan, siswa tidak merasa digurui, ya, sebagaimana kami juga bukan menggurui, walaupun sebenarnya sedang terjadi transferan nilai. Dengan melalui prinsip mau'idhah hasanah dapat memberikan pendidikan yang menyentuh dan meresap dalam kalbu ataupun dalam hati siswa tersebut.
Dan ada banyak pertimbangan atau multi approach agar penyampaian materi bisa diterima oleh peserta didik. Di antaranya adalah ini penting bagi kita sebagai guru. Yang pertama adalah pendekatan religius yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk religius dengan bakat-bakat keagamaan. Ya, kita mendekatkan dengan keagamaan. Metode pendidikan Islam harus merujuk pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya ini yang kita sampaikan kepada murid kita, ya, bahwa sumber ilmu itu semuanya adalah Al-Quran dan Hadis. Dan sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis, maka dia tidak akan pernah tersesat, ya, tersesat di dunia ini. Pendekatan yang kedua adalah untuk kepada peserta didik, yaitu dengan apa? Dasar biologis, yaitu pertumbuhan jasmani memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Kita memperhatikan pertumbuhan para siswa ataupun para santri yang kita ampu atau yang kita ajari, ya, bagaimana proses perkembangan mereka, ya, untuk menyelesaikan apa yang kita ajarkan kepada mereka, ya, baik kepada atfal, ya, atau anak-anak TK, SD, SMP, SMA. Tentunya di situ ada pengajaran yang tentu yang bisa kita beda atau mencocokkan kepada mereka. Adapun yang ketiga, dasar psikologis. Ini metode pendidikan Islam bisa efektif dan efisien bila didasarkan pada perkembangan psikis meliputi motivasi, ya, memotivasi santrinya, ya, emosinya kita perhatikan, minat mereka, sikap, keinginan, ya, kesediaan, bakat-bakat dan kecakapan akal intelektual. Adapun yang keempat adalah dasar sosiologis. Dan sosiologis, pendekatan sosial interaksi antara siswa, ya, bagaimana kita memperhatikan santri kita, ya, biar bisa berinteraksi dengan yang lainnya, guru dengan siswa, sehingga memberikan dampak yang positif bagi keduanya. Tentunya ada di sini atau kolaborasi antara murid dengan murid yang lainnya, antara murid kepada guru ataupun yang lainnya. Yang berikutnya adalah mujadalah, ya, kami ulangi, mujadalah dalam konteks dakwah dan pendidikan diartikan dengan dialog atau diskusi sebagai kata amelioratif, berbantah-bantahan, dan mujadalah berarti menggunakan metode diskusi ilmiah yang baik dengan cara lemah lembut serta diiringi dengan wajah yang penuh persahabatan, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya yang terakhir, ya, kalau lihat dari ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ada yang terakhir. Dan hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa mujadalah ini adalah cara penyampaian melalui diskusi dengan wajah yang baik dan kalimat lemah lembut dalam berbicara, sebagaimana firman Allah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara kalian. Dan ayat berikutnya Allah berfirman, memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan lemah lembut, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Harun untuk mendakwahi kepada Fir'aun, ya, dengan firman-Nya, maka faqulu lahu qawlan layyina, ya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan apa? Dengan kata-kata yang lemah lembut, ya. Walaupun itu Firaun saja diperintahkan Allah kita
diperintahkan Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk mengajaknya dengan qaulan layyina, dengan lemah lembut. Biar apa? Biar mana tahu dia dengan ucapan yang lemah lembut itu bisa mengenai hatinya. Ya, mudah-mudahan Firaun ia atau Firaun ingat dan akan takut. Ya, dengan cara lemah lembut ini sangat penting bagi guru ataupun dai. Nah, Wasil Ustaz, metode diskusi yaitu cara penyampaian, ya tadi itu mujadalah itu, bahwa pelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membicarakan, ya menganalisa guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Tentunya seorang guru melibatkan siswa ataupun santrinya di dalam pembelajaran, melibatkan mereka. Dalam kajian metode mengajar disebut juga metode hiwar atau dialog. Diskusi memberikan peluang sebesar-besarnya kepada para siswa untuk mengeksplor pengetahuan yang dimilikinya, kemudian dipadukan dengan pendapat siswa yang lain. Tentunya mungkin di sini adanya demonstran, ya, untuk dialog kepada ketika di dalam pembelajaran kepada santri-santrinya, melibatkan mereka. Dan satu sisi mendewasakan pemikiran, ya tentunya bagaimana kita mendewasakan para siswa kita itu dalam berpikir dan menghormati pendapat orang lain, ya menghormati. Ini yang perlu kita perhatikan juga tatkala santrinya memberikan pendapat yang salah. Biasanya di Indonesia kita perhatikan ini biasanya langsung diketawain gitu kan, diketawain. Ini tentunya yang tidak baik, ya. Kita sebagai guru menyadarkan bahwasanya perlunya seorang santrinya aktif gitu, walaupun dia salah, ya namanya belajar, tidak mengapa. Sadar bahwa ada pendapat di luar pendapatnya, dan di sisi lain siswa merasa dihargai sebagai individu yang memiliki potensi, kemampuan, dan bakat bawaannya. Ini menghargai pendapat, mengapresiasi, ya ketika siswanya memberikan pendapat, seorang guru mengapresiasi, memberikan Masya Allah, mumtaz. Ini penting sekali. Dan di antara metode pembelajaran antara lain yang bisa kita ambil dari sana juga adalah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut meski beliau tidak bisa membaca secara langsung, ya. Namun metode ini bisa bermakna membaca buku atau kitab sebagai gerbangnya ilmu pengetahuan. Juga bermakna bahwa media untuk pembelajaran adalah dengan adanya buku-buku dan kitab-kitab sebagai dasar dan referensi dalam ilmu pengetahuan. Itu metode yang guru kita ajarkan kepada siswanya tadi. Kita ajarkan metode dalam pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran, metode membaca. Dan ini yang pertama kali Allah menurunkan surah Al-Alaq, ya. Iqra, ya, bacalah. Ini kita mengarahkan atau mengajarkan kepada siswa kita untuk pentingnya membaca. Adapun yang metode yang kedua yaitu metode tazkiyatun nafas, ya, yaitu menyucikan jiwa. Makna mendasar dari tazkiyatun nafas adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Ini sangat penting kepada guru ataupun dai, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anak-anak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hati manusia itu adalah syirkun. Di samping ini juga menyucikan hati manusia dari segala penyakit hati seperti iri,
dengki, sombong, riya dan lainnya. Ini pentingnya metode. Yang kedua itu tazkiyatu an-nafs. Mungkin selanjutnya biar gantian Ustaz Ainun, tafadhol ya. Baik, kepada asatidzah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tadi sudah disampaikan pemaparan, penjelasan tentang beberapa kaitan dengan tafsir ayat mengenai metode pembelajaran dalam Al-Quran. Yang berikut ini yang sedang disampaikan adalah ringkasan kaitan dengan jenis metode pembelajaran yang ada. Tadi sudah disebutkan metode membaca, meskipun Rasul tidak bisa membaca langsung, tapi ini bermakna membacakan buku atau kitab, artinya referensi dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, metode tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa. Sudah disampaikan bahwa perkara yang wajib paling pertama untuk disucikan, terutama dari hati manusia, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menyebutkan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, yakni dari sisi hati mereka. Kemudian metode yang selanjutnya, yang ketiga, adalah metode mengajarkan Al-Quran. Mohon maaf sebelumnya kalau nanti ada trouble suara, mohon diingatkan ya. Jangan sampai saya bicara tapi nggak ada suaranya ya. Siap, Ustaz. Yang ketiga, metode mengajarkan Al-Quran. Di antara makna dari mengajarkan Al-Quran di sini adalah dengan memahami ayat demi ayat dengan benar. Di samping juga dari sisi membaca dan menghafalnya. Barangkali akan ada sedikit perbedaan antara tingkatan umur. Ya, ketika anak-anak kecil di lembaga sekolah-sekolah tahfidz Al-Quran, tentu mereka lebih banyak dengan menghafalnya atau membacanya. Adapun pemahamannya tentu tidak sebagaimana pemahaman yang diajarkan di tingkatan yang lebih tinggi, seperti tingkatan SMP, SMA, mutawasid, tanawi, ataupun di jamiah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, adalah metode hikmah dalam berdakwah. Maksudnya memposisikan orang yang diajak sesuai dengan bagian masing-masing, sehingga tidak mungkin akan disamakan metodenya untuk semua orang. Dengan kata lain, metode ini adalah dengan menyesuaikan kondisi, pemahaman, dan ucapan mereka. Dan yang terpenting dari makna hikmah di awal tadi disampaikan adalah ilmu. Artinya seorang dai, dalam hal ini seorang guru, wajib memiliki ilmu, ya. Wajib memiliki ilmu sebagai dasar dalam dia mengajari orang lain. Ada ungkapan di kalangan orang Arab, faqidu syai'in la yu'ti. Yang tidak memiliki sesuatu dia tidak bisa memberi. Nah, kaitan dengan makna hikmah ini sangat luas maknanya, ya. Sering diartikan hikmah ini dengan kalimat bijaksana, ya. Tapi kadang kebijaksanaan itu bijak di sana tidak bijak di sini, ya. Karena al-hikmah yang dimaksudkan secara awal adalah al-ilmu. Bahkan kalau secara bahasa sendiri, Afwan, Ustaz Najib, sebabnya nggak ada, Ustaz. Tes, Ustaz Najib. Suaranya ada gangguan. Mungkin jaringan mungkin, Ustaz. suara nggak Tadi terputus, Ustaz. Halo, Ustaz Ainun.
Masih terputus ya. Nanti aja deh. Oh, Masya Allah. Beliau terputus ya Sadia. Ustaz Hasbi yang lanjutkan saja sambil Ya, menunggu. Ya saat ini mau Anda coba untuk presentasi. Oh, nah, ahlan Ainun. Mohon maaf, Ustaz. Ini error ini. Oh ya. Anda nggak bisa Nggak tahu presentasi mati sendiri. Lagi. Oh, ada ya udah. Bisa udah nampak lagi? Ini lagi saya proses masih belum kelihatan. Untuk asatid yang lain bagaimana nih? Tiba-tiba mati sendiri tadi internetnya, terputus. Nah, sudah kelihatan, Ustaz. Nah, Ustaz, sudah kelihatan, Ustaz. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, lanjut aja, lanjut. Ya, ada kalimat al-hikmah. Oke. Sambil tidur nggak apa-apa deh. Ya, kita lanjut aja lah kaitan mana hikmah ini nanti luas dalam diskusi aja. Kemudian metode yang kelima adalah metode nasihat. Al-Quran menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada yang dikehendakinya. Inilah yang dinamakan nasihat. Bahkan 13 kali kalimat nasihat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah nasihat Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya ketika meninggalkan mereka. Dalam Al-A'raf ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum." Nah ini. Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka Saleh meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhan kalian. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat." Ini metode nasihat. Nah, nasihat biasanya diberikan oleh Nabi kepada orang yang melanggar peraturan. Kalau dalam konteks pendidikan kita, nasihat bisa diterapkan kepada siswa atau murid yang melanggar peraturan. Ini metode nasihat. Ini metode nasihat merupakan bagian daripada pembelajaran. Kemudian yang keenam, metode dialog dan diskusi. Tadi sudah disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ya, metode ini digunakan dengan membawakan dalil-dalil yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Dan metode ini biasanya digunakan ketika menghadapi pihak yang merasa yakin di atas kebenaran, padahal sebenarnya di atas kesalahan. Namun harus menjadi catatan bahwa metode dialog atau lebih tepatnya debat digunakan bukan bertujuan mengalahkan pihak yang diajak. Juga bukan bermaksud permusuhan dan mencela. Tapi tujuan utamanya adalah sampainya kebenaran kepada pihak lain dengan cara yang benar. Jadi ketika berdialog, berdiskusi, atau dengan lebih ekstrimnya lagi berdebat, itu bukan tujuannya untuk mengalahkan lawannya, tidak. Tetapi adalah bagaimana sampainya kebenaran itu kepada pihak lain dengan cara yang benar. Metode dialog, diskusi, atau debat biasanya dilakukan kepada mereka yang bersikukuh, dia tetap kalau bahasa kita itu ngeyel dia ya. Padahal di atas kesalahan namun merasa dirinya benar. Nah, dijelaskan dengan dalil-dalil baik secara nakal dari Al-Qur'an ataupun secara akli. Sebagaimana contoh misalnya debat antara muslim dengan non-muslim misalnya. Maka dalil nakalnya bisa dari Al-Qur'an atau nakalnya dari buku, kitab yang dijadikan dasar keyakinan mereka. Dan ini banyak
dipakai oleh banyak dai-dai di Indonesia, khususnya di kalangan sebagaimana pernah ada satu tayangan debat mu'allaf vs murtadin, kan ada seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, metode kisah. Nah, di dalam Al-Quran selain terdapat nama surat Al-Qasas yang berarti cerita-cerita atau kisah-kisah, jamak dari Al-Qissah, kata ini juga diulang sebanyak 44 kali. Kisah-kisah tersebut biasanya diakhiri dengan menggarisbawahi keutamaan dan kelemahan manusia. Misalnya, kisah para nabi dengan keteguhan iman dan kesabaran mereka. Nah, ini orang-orang soleh. Atau kisahnya Qarun dengan kesombongannya, dengan takaburnya, kisahnya Fir'aun, dan sebagainya. Semuanya disebutkan, kemudian di akhirnya diambil pelajaran kaitan dengan kehidupan orang yang soleh, bagaimana akibatnya, kehidupan orang yang ingkar, yang sombong, bagaimana akibatnya. Ini dengan metode kisah. Nah, metode kisah ini biasanya menarik ketika disampaikan. Bahkan seorang dai atau seorang guru akan mudah untuk bisa masuk ke ranah pikiran anak-anak didik itu ketika mengawalinya dengan kisah. Ya, tentunya kisah di sini tidak boleh dengan kisah yang tasannu', kisah yang dibuat-buat tapi isinya tidak benar. Tidak, karena kita juga tidak boleh maksudnya bercerita tetapi sesuatu yang tidak real, tidak nyata, bahkan itu adalah kedustaan. Contoh misalnya seorang ustaz, seorang guru di hadapan santrinya, siswanya bercerita, wah ini ada malaikat yang naik pesawat misalnya. Nah, malaikat naik helikopter, ini kan dibuat-buat, ini nggak boleh. Jadi kisah yang benar, tidak boleh kadzib. Kemudian yang ke-8 adalah metode teladan. Nah, di dalam Al-Quran diproyeksikan dengan kata uswah. Teladan uswah. Atau bahasa lain kadang qudwah. Yang kemudian diberi sifat hasanah, berarti baik. Nah, kata uswah di dalam Al-Quran diulang sebanyak 6 kali. Mengambil sampel Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim SAW. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab yang sangat kita kenal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Juga dalam ayat lain kaitan dengan Nabi Ibrahim. Metode ini dianggap penting. Kenapa? Karena aspek agama dan akhlak harus ada contoh nyata, contoh real. Agar apa? Agar tidak salah dalam menyembah Allah. Juga penting untuk menjelaskan dimensi akhlak yang berada dalam kawasan efektif, seperti sabar, sayang, ikhlas, dan lain-lain. Mohon maaf, ini barangkali internetnya kurang stabil. Kemudian yang ke-9, metode perintah dan larangan. Tadi juga sudah disampaikan. Saya tidak akan mengulang panjang. Bahwa Al-Quran banyak berisikan perintah dan larangan. Seperti perintah melaksanakan sholat dan zakat. Ya. Kemudian larangan berbuat syirik. Ya bunayya la tasyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, dan sebagainya. Nah, metode ini biasanya digunakan atasan kepada bawahannya. Ya. Misalnya ayah kepada anaknya, guru kepada muridnya dengan model searah, biasanya tanpa dialog, tanpa jawab. Karena perintah dan larangan. Kalau perintah kemudian dijawab, berarti bukan melaksanakan, tapi ngeyel dia. Atau larangan juga jawab. Dilarang kok malah jawab. Ini berarti dia tidak mau taat untuk meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian yang ke berapa tadi ya? Yang ke-10, metode musyawarah. Ini pernah disampaikan oleh Dr. Abdul Qasim. Ya. Metode ini adalah cara menyajikan bahan pelajaran melalui perundingan untuk mencapai tujuan dengan bermusyawarah bersama. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Kalimat fanzur madza tara, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, karena Ismail alaihissalam seorang yang soleh, dia menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar.
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kukerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, dalam ayat ini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajari anaknya Ismail untuk taat melaksanakan perintah Allah tidak secara langsung, tidak memaksa. Ya. Walaupun Ibrahim alaihissalam paham bahwa itu adalah wahyu dari Allah, tapi tidak langsung kemudian ambil pisau, pegang leher anaknya, nak, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, sini, kamu mau tidak mau aku sembelih. Tidak, ada musyawarah. Ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung memaksa. Mengajak Nabi Ismail alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah tapi tidak secara langsung. Ini dengan ajakan, perintah atau larangan, tapi dengan cara musyawarah, minta pendapat kepada anaknya. Dalam ayat ini juga tidak secara jelas ada perintah untuk menyembelih. Enggak ada perintah untuk menyembelih. Nabi Ibrahim hanya mengkabarkan, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Ini nggak ada perintahnya. Tapi, subhanallah, kecerdasan Nabi Ismail alaihissalam. Dia mengetahui bahwa mimpi ayahnya adalah bagian daripada perintah Allah. Mimpi ayahnya adalah bagian daripada perintah Allah. Nabi Ismail tidak hanya modal kecerdasan, tapi memang dia anak yang soleh. Ya mungkin kalau hanya sekedar modal cerdas saja, jawabannya beda. Wahai ayah, kenapa aku yang disembelih, tidak ayah saja yang sudah tua? Saya kan masih muda, kesempatan masih lama untuk ini dan itu. Jadi kecerdasan tapi juga didasari latar dasar keimanan. Ini metode musyawarah. Dan ternyata ketika kita praktekkan kepada anak-anak didik, dengan mengajak musyawarah, mereka itu akan lebih responsif ya. Contoh misalnya dalam membuat aturan tata tertib di dalam kelas. Kalau tiba-tiba guru masuk ke dalam kelas, kemudian menuliskan, ini tata tertib di dalam kelas, 1 begini, 2 bla bla, 3 gini, sebagainya. Langsung dipasang, siapa yang tidak taat akan dapat hukuman. Anak-anak belum tentu mau mengamalkan, melaksanakan. Tapi seandainya aturan tata tertib di dalam kelas dibicarakan secara musyawarah. Ayo, yang pertama kira-kira apa? Sebutkan. Oke, siap semuanya? Siap. Yang kedua, nah, otomatis karena itu berasal dari diri mereka semua, punya tanggung jawab. Ini metode musyawarah. Kemudian yang terakhir saya sebutkan, ya, di sini adalah metode karya wisata. Mungkin biasanya yang terjadi dulu ya sebelum masa pandemi ada istilah studi banding apa ya? Ini mohon maaf, ini yang saya sampaikan ini ijtihad saya, nanti boleh dikritisi lebih maksimal kepada para asatidzah. Metode karya wisata. Ini adalah metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam ketika mendampingi perjalanan Nabi Khidir alaihissalam yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi dengan banyak peristiwa yang sangat padat. Ya, banyak faedahnya. Jadi studi wisata ya, karya wisata. Di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan banyak ilmu melalui Nabi Khidir alaihissalam, tidak dengan ceramahnya Nabi Khidir. Ketika sampai di sini, ketika naik perahu, kemudian ketika sampai di suatu daerah, di situ masyarakatnya pelit semuanya, ternyata di situ ada bangunan yang roboh dibangun, pikirnya Nabi Musa nanti setelah selesai akan mendapatkan pembayaran dan sebagainya, ternyata tidak. Ada anak kecil tahu-tahu dibunuh dan sebagainya. Ini metode karya wisata. Walaupun barangkali semuanya tentu ada plus minusnya. Nah, selain metode-metode di atas ini, masih banyak lagi metode pembelajaran yang bisa digali dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, alasan disusunnya metode pembelajaran sebagai penutup agar tercapai tujuan pembelajaran dengan baik dan benar. Supaya kegiatan belajar mengajar ini sampai kepada tujuan yang disiapkan ya, yang dituju. Pada dasarnya tujuan utama metode pembelajaran adalah membantu mengembangkan kemampuan siswa secara individu sehingga mampu menyelesaikan
masalahnya. Ada juga fungsi dan tujuannya, ya saya baca secara ringkas saja karena ada materi dari Dr. Abdul Qasim yang akan kita simak nanti, mudah-mudahan waktunya mencukupi. Fungsi metode pembelajaran sebagai alat motivasi ekstrinsik dari dorongan diri, ya. Motivasi tapi dari dalam diri, bukan dari luar. Motivasi adalah suatu dorongan di dalam diri seorang untuk melakukan sesuatu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Suatu metode belajar dapat berperan sebagai alat motivasi dari luar, yang sifatnya ekstrinsik. Dengan begitu, siswa dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Nah, kemudian juga selain sebagai alat motivasi, sebagai strategi pembelajaran. Ya, dengan metode ini akan mendapatkan strategi-strategi tertentu yang mungkin akan lebih mudah untuk siswa atau guru murid ini bisa menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian juga metode ini sebagai alat untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang ada. Demikian asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, mohon koreksi semuanya, dan ini tujuan metode pembelajaran. Untuk makalahnya sudah dikirim, kita menunggu tanggapan dari asatidzah sekalian, atau barangkali kita akan menyimak pemaparan materi dari dokter kita, Dr. Abdul Qasim hafizahullah taala, melalui video rekaman yang sudah beliau kirimkan. Barangkali ada Ustadz atau hostnya yang bisa menampilkan video dari pemaparan makalah mata kuliah kita pada kesempatan hari ini. Tafadhol Ustadz Azli, Anda kembalikan ke Ustadz Hasbi. Jazakallah. Masyaallah. Nah, jazakallah khairan ya Ustadz Ainun Najib. Masyaallah, ada 11 tadi yang sudah dipaparkannya. Masyaallah, ini sangat sebetulnya kalau kita memperhatikan insyaallah dengan baik, ini bisa kita laksanakan atau kita amalkan ketika kita mengajar di kelas, di metode untuk pembelajaran, ya, metode dalam untuk pelajaran. Masyaallah. Mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin kita minta bantuan, mungkin ada yang bisa asatidzah untuk menampilkan video yang dikirim dari Ustaz Abdul Qasim. Mungkin dari asatidzah yang lain. Ustaz Ainun nggak bisa langsung, Ustaz? Lagi mencoba, Ustaz. Belum bisa. Di stop dulu screen stop screen-nya, Ustaz. Baru bisa. Materinya belum dikirim, Ustaz. Oh, siap, Ustaz. Biar anak kirim, Ustaz. Screen yang ininya ditutup dulu, Ustaz. Tutup dulu. Ini mau nutup nih. Belum tutup. Oh, nggak mati-mati. Stop. Ya. Sudah stop ya? Sudah. Tinggal buka yang video. Insyaallah untuk slide yang kita sampaikan tadi itu Ana sedang mengirimkan di grup. Alhamdulillah sudah terkirim. Mana Ainun bisa? Ada yang sudah berhasil download, Ana belum jadi nih. Lagi trouble internetnya, qadarullah. Ini udah bisa di-download. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan. Cuma suara aja saja. Iya, suaranya Ustaz. Coba tak download dulu, coba. Khalaqal insana la ilaha illallah wa wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli wa ya rabbi bil ikhlas. Mana saya bisa? Lagi mencoba ini, belum jadi. Gimana nih? Oh ya. Oh, ini lagi proses ya. Lagi aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana Bisa, Ustaz? 'allamahul bayan. Wassalatu Bisa nggak? wassalamu ala Suaranya sayyidil nggak? waladi Suara aja, Sat. Suaranya Sat. wal islami wal Bisa tampil nggak yang punya dokter? alihi wa sahbihi ahli wal Belum Sat, Belum. belum. la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya Suaranya ada tapi tampilan nggak ada videonya. Gimana ya? Atau mungkin asal tidak ada yang sudah mendownload, mungkin bisa minta bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi Internet Ana lagi error ini. Betul Allah. Ada yang bisa membantu saat ini? Ntar Sat, Ana coba dulu. Nah, Mas Ahlan, Iya, Sat. bentar ini juga. Tadi ada suaranya tapi nggak tampil ya. Iya Sat, suaranya juga Sat tadi. Ini nggak stabil HTML. internet. Abdul Sat Muslim. Jauhan. Laparan kita nih. Nah, Pak Abdul Sat, kita santai Sat, sudah selesai tinggal. Apa nih? Disambi makan, disambi ngopi. Sat. Bisa ditampilkan menunya, Ustaz? Menu apa? Nggak bisa. Nah ya. Download. Oh, ini dia. Bisa Ustaz Solihun? Oh ya, bisa ini kayaknya nih. Saya Arifin ya? Nah, Pak Abdul Sat. Bismillah. Bismillah. Yang Proses. bisa cepat selesai besok kuliahnya. Subhan. Saya Syurif. Ustaz Solihun yang buruan. Oh, bisa ini Sat. Tadi Ana share ya. Nah, Pak Abdul Sat. Nah. Muncul Sat? Sudah muncul ya? Oh, sudah Sat. Belum. Udah muncul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal suaranya, Ustaz. Tinggal suara. Ya, suaranya belum muncul Sat. Gantian pula nih. Gambar muncul, suara nggak muncul. Diklik itu Ustaz, kan di atas tuh ada share audio di more. More ada pilihannya share audio.
Ini di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Bisa, taala alhamdulillah. yang memberikan kita kesehatan, sehat lahir, sehat batin, juga dorongan untuk kita senantiasa semangat menuntut ilmu tiada henti. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir pendidikan agama Islam, dan kita sudah menginjak materi tentang metode pembelajaran dalam Al-Quran. Ya. Ada 2 ayat yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad dari kalangan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu Al-Hadis atau Sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ya. Dari sini cara Gimana ya suaranya? Metode pembelajaran ya. Alhamdulillah. Di sini dalam tafsir Al-Khazin terlebih dahulu kita membahas bahwa yatslu alaikum ayatina, ya, maksudnya membacakan bagimu ayat-ayat kami itu adalah Al-Quran. Ya. Kenapa? Wadzalika min a'dhamin ni'ami. Ya, Al-Quran itu adalah kenikmatan yang paling besar. Wa mu'jizatun baqiyatun ala dahri. Dan mukjizat yang kekal sepanjang masa. Wa yuzakkikum maksudnya adalah yutahhirukum min danasi syirki wazdunub. Membersihkan dari kemusyrikan dan dosa. Yu'allimukumul kitab, mengajarkan kitab itu adalah Al-Quran, wal hikmah di sini adalah hadis, ya, atau wal fiqha fiddin, yaitu hikmah di sini itu adalah pemahaman terhadap agama. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, itu adalah al-khabar anil hawadis al-mustaqbaliyah, ya, informasi tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Nah, dari ayat ini kita bisa berspekulasi, memikirkan bagaimana sebuah metode atau cara, ya, kita melakukan sebuah pembelajaran. Ya, kalau dilihat dari urutan, ya, tartibul ayah ataupun tartibul al-kalimat fi tilkal ayat, ya. Di sana ada pertama itu yatslu alaikum, itu tilawatul Quran. Ya. Kemarin kita sudah membahas apa tilawah, apa qiraah. Di sini adalah yatslu bukan yaqra'u, ya. Jadi di sini yatslu itu adalah, kalau saya simpulkan, maksudnya memahami Al-Quran. Ya. Jadi hal yang pertama kali diajarkan atau hal yang pertama kali dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran, ya, dengan kita memberikan pemahaman Al-Quran. Pemahaman Al-Quran di sini adalah menanamkan nilai-nilai teologis kepada para siswa. Kalaupun kita sebelum belajar kita menanamkan tentang perintah Allah dalam Al-Quran tentang kewajiban mencari ilmu, keunggulan ilmu dan sebagainya. Pokoknya nilai-nilai teologis, nilai-nilai ideologis dari Al-Quran itu yang memang pertama kali harus ditanamkan kepada peserta didik kita. Setelah itu wa yuzakkikum itu bimana tazkiyatun nafsi, membersihkan diri atau dengan tobat, ya. Ya, akan sangat terasa apabila memang sebelum kita belajar kita melakukan istighfar, ya, tidak banyak, ya, hanya mengingatkan bahwa kita itu harus, kalau ingin ilmu, ya, kita harus bersih diri kita itu dengan cara taubat atau beristighfar dan yang lainnya.
Nah, setelah itu baru taklim Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian taklimus sunnah, maaf ini ya salah. Maksudnya adalah taklimus sunnah, ya, mengajarkan hadis atau sunnah. Baru setelah itu taklimul ulum, ya, mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Jadi ini bisa dimaknai sebagai proses dalam sebuah pembelajaran, ya. Ya, ini kan kita memotret dari Al-Qur'an, ya. Jadi bahwa ketika kita melihat dari ayat tersebut, bahwa ketika kita memahami ayat tersebut dalam satu proses pembelajaran, ya, kita bisa dengan menanamkan nilai-nilai teologis sebelum ngajar itu, mengingatkan akan tazkiyatun nafsi, mengajak untuk memohon ampunan kepada Allah, yaitu tujuannya membersihkan diri kita. Kemudian kita menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis, baru kita mengajarkan ilmu. Kalau itu dimaknai sebagai satu kesatuan dalam satu proses pembelajaran. Tapi kalaupun ini dianggap sebagai tahapan-tahapan jangka panjang, misalkan kita ingin mengajarkan ilmu itu, pertama ya tentang pemahaman Al-Quran, ya. Kemudian tentang proses membersihkan diri kita, diajari Al-Quran, diajari hadis, baru kita mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Boleh lah ya, silakan kita punya pemahaman untuk menilai ayat tersebut, boleh dimaknai sebagai satu proses dalam pembelajaran, atau ini dianggap sebagai proses panjang, di mana ketika kita cara membelajarkan manusia umat Islam itu, yaitu tahapannya dengan ini. Ya, cuma dicatat ini bukan tilawatus sunnah tapi ta'limus sunnah maksudnya, ya. Nah, ini ya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 151. Kemudian cara kita melakukan sebuah pembelajaran bisa kita mengambil dari Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya. Nah, di sini ada 3 cara Nabi berdakwah, ya, yaitu dengan hikmah, mau'idhah hasanah, dan al-mujadalah al-hasanah. Ya. Ini juga bisa diterapkan sebagai cara kita melakukan pembelajaran. Kan pada dasarnya kita melakukan pembelajaran itu adalah dakwah, ya. Maka bisa kita dengan melakukan tahapan-tahapan yang diajarkan Nabi melalui An-Nahl ayat 125 ini, gitu ya. Nah, di sini kalau membuka beberapa tafsir, al-hikmah menurut Al-Zamakhsyari ini adalah ad-dalilu al-muwaddihu lil haqqi al-muzilu lisyubhah. Hikmah di sini adalah dalil yang memperkuat kebenaran dan menghilangkan keraguan. Berarti di sini ketika kita mengajar, ya, caranya itu adalah kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang memang mengandung kebenaran. Salah satu ciri kebenaran itu memang jelas referensinya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga siswa yang diajar oleh kita itu adalah tidak ada syubhah, tidak ada keraguan-raguan. Bagaimana kemampuan seorang guru dalam melakukan pembelajarannya itu, cara-cara menggunakan komunikasi, menggunakan bahasa, kemudian ilmu yang dikomunikasikan kepada siswanya itu adalah wadih, ya. Wadih jelas, ya, padat, bisa dipahami, dan memang itu jauh atau tidak ada keraguan di siswa yang kita ajar itu. Itu hikmah, ya. Kemudian al-mau'idhah al-hasanah, ya. Ini dalam Al-Asfahani, ya. Jazrun
muqtarinun bitakhwifin wa tadhkirun bil khairi fima yarikulahul qalbu. Pengajaran yang baik maksudnya adalah teguran yang diikuti oleh sebuah ancaman. Takhwif itu ancaman, maksudnya intimidasi, dan peringatan atas kebaikan terhadap sesuatu yang bisa menenangkan hati. Ya. Artinya kita selaku pendidik tentunya kita mengingatkan hal-hal yang baik kepada anak didik kita, ya. Dan mengingatkan hal yang baik itu dipandang belum cukup. Harus ada upaya takhwif. Takhwif itu intimidasi, menakut-nakuti peserta didik itu kalau mereka tidak berbuat baik. Kalau mereka keluar dari Al-Quran dan Sunnah, harus kita berikan informasi-informasi yang bermuatan ancaman, tapi ancaman justru ancaman yang memang akan didapati konsekuensinya ketika kita berada di luar jalur kebaikan. Itu penting, ya. Kemudian peringatan terhadap kebaikan. Ya, selain kita diintimidasi ketika melakukan hal-hal yang negatif, justru kita tazkir, ya, diingatkan terhadap sesuatu hal yang baik. Karena dengan itu adalah yarikul lahu al-qalbu. Karena dengan hal itu akan menenangkan hati peserta didik kita, ya. Jadi cara dengan kita mau itu hasanah itu yaitu tadi memberikan arahan tidak cukup, harus diperkuat dengan sebuah intimidasi atau yaitu tadi menakut-nakuti ketika anak itu tidak melakukan hal yang baik, dan diperkuat lagi oleh tazkir, memperingati atau peringatan hal-hal yang baik yang itu bisa menenangkan hati. Kemudian al-mujadalah al-hasanah itu adalah dalam tafsir Az-Zamakhsyari ar-rifqu wal-lain. Ya, adalah kebaikan dan kelembutan. Ya. Bagaimana mengajar kita itu dengan baik, dengan lembut. Min ghairi fadhadah wala ta'nif, tidak dengan cara kasar dan keras, ya. Nah, ya di sini ketika kita berdialog, berkomunikasi, ya, bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang syarat dengan kelembutan, kehalusan, tidak adanya unsur-unsur kekerasan, ya. Itulah cara yang memang harus kita lakukan dalam sebuah proses pembelajaran, ya. Dalam tafsir Al-Mawardi, ya, yang dimaksud dengan al-mujadalah al-hasanah itu adalah mencakup arba'atu aujuhin, ya, 4 hal. Yang pertama al-afu, memaafkan. Ya. Dalam di kelas kita itu misalkan kalau seandainya 40 kelas, pasti biasanya ada salah satu orang siswa kita itu yang memang pika keheulun, ya, yang membuat kita kesal, yang membuat kita jengkel, ya. Kalaupun kita di sini al-mujadalah al-hasanah itu ya kita harus memaafkan. Wa iqadul qulub, dan membangkitkan hati, ya. Kita menyentuh hati, menyentuh perasaan peserta didik kita, tapi ma'adami safhil ukul, dengan tidak membodohi akal. Maksudnya ketika kita menggunakan sensitivitas hati, tetap itu harus ada harus berada dalam jalur rasionalitas, ya. Artinya ya masih bisa dipahami oleh akal sehat, begitu, ya. Jangan menuhankan hati tetapi akal sehat kita menolak. Kemudian wa irsyadil khalafi, ya. Jadi irsyadil khalafi itu kita memberikan pencerahan dengan menatap al-khalaf, ya. Al-khalaf itu sesuatu yang akan datang atau prospektif, gitu, ya. Nah, dengan kita al-mujadalah al-hasanah, ya, bagaimana kita menampilkan hal-hal yang inovatif, yang prospektif, wa adamu dzami salaf, tanpa mencela, menghina sesuatu hal yang sudah lewat, ya. Ketika kita menata masa yang akan datang, menata ke depan, ya kita tidak usah untuk mencela masa lalu, ya. Masa lalu biarlah berlalu, tetapi kita bagaimana menciptakan masa yang akan datang yang lebih gemilang, ya. Wala qadri uqulin nasi, dan tentu kita harus menyesuaikan dengan
akal atau kemampuan orang yang diajak bicara oleh kita, menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang diajar oleh kita, ya. Nah, berarti ini bisa menjadi sebuah prinsip bagaimana kita al-mujadalah al-hasanah, ya. Al-mujadalah hasanah itu berdebat dengan baik, ya. Di sini maksudnya ketika kita berdebat dengan baik, apakah itu berdebat kita dalam hal proses pembelajaran ataukah berdebat itu dalam hal diskusi, ya, dalam hal apapun, ya. Ini kita bisa maknai ayat tersebut dengan melihat beberapa tafsir. Di sini diantaranya yang itu adalah tafsir Al-Mawardi. Jadi yang dimaksud metode pembelajaran dalam Al-Quran itu ya bukan metode secara teknis yang kita ketahui, ya, seperti metode ceramah, metode tanya jawab dan yang lainnya, tetapi ini konsep yang menjelaskan bagaimana cara atau panduan kita dalam melakukan sebuah proses pembelajaran. Ya. Tapi ini kita hanya memotret 2 ayat saja. Barangkali ketika kita memotret ayat-ayat yang lainnya, tentu ini akan mendapatkan tambahan informasi. Minimal 2 ayat ini bisa kita jadikan acuan dalam sebuah atau cara atau metode dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali atas segala keterbatasan dan kekurangan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Ilaliko billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memaparkan tadi dan kita sudah menjelaskan penjelasan dari Dr. Qasim, mungkin masih ada waktu kita 1 atau 2 orang yang mau bertanya, silakan. Ayo Asad. Menambahi saja, jangan bertanya. Oh, boleh, Ustaz. Surip kayak udah muncul. Nah, gimana Surip? Ya. Belum selesai. Belum selesai makan siangnya. Izin. Baik, minta izin, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah adagium menyatakan al-umuru biwasailiha, yang artinya segala sesuatu ada metodologinya. Nah, ini menarik sekali tentang tafsir ayat mengenai metode pendidikan dan pembelajaran. Tadi yang sudah disampaikan oleh pemakalah tentang tafsir As-Sa'di, juga tafsir-tafsir yang lain tentang metode berbagai macam metode yang disampaikan. Di sini sebuah permasalahannya adalah untuk permasalahan di sini para perancang pendidikan menyadari betapa sulit menentukan model pembelajaran yang tepat untuk suatu pelajaran. Misalnya pelajaran akidah atau fikih atau nahwu dan shorof dan sebagainya gitu. Apalagi yang bersifat lebih sulit untuk dipahami gitu. Ini kan pasti pendidik itu menyadari ini gimana caranya saya untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, mungkin di sini bahan sharingnya adalah kelebihan dan kelemahan dari suatu model pembelajaran tergantung pada tujuan pembelajaran. Jadi dari pembelajaran yang ingin kita sampaikan ini tujuannya apa? Kompetensi yang ingin diraih itu apa? Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, maka kita
bisa mengetahui, oh kalau saya pakai cara ini kayaknya nggak tepat ini. Soalnya nih tujuan pembelajarannya seperti ini gitu. Nah, jadi semuanya itu tergantung pada tujuan pembelajaran. Model pembelajaran, metodenya, caranya itu menyesuaikan tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin itu sedikit sharing al-umuru dewasa iliha. Syukran, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz Syarif. Allah. Nah, mungkin bisa langsung Ustaz Ainun, mungkin ini terakhir karena memang waktu kita udah akhir, mungkin bisa langsung. Ya, beliau bukan bertanya, hanya memberikan sharing. Jadi Ya, sharing. seperti yang di awal disampaikan tadi, Allah memberikan kemampuan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Tentu dengan sehingga diperlukan juga pendekatan metode yang berbeda. Bahkan kalau agak luas lagi, satu metode pembelajaran, bahkan mungkin kurikulum di satu pesantren, di satu sekolah, belum tentu akan tepat untuk dilaksanakan di sekolah yang lainnya. Jadi memang harus sesuai dengan kondisi yang ada. Hikmah ini yang nanti tadi perlu untuk digali lebih lanjut lagi. Sebagaimana kalau ini model ya, nah sekarang modul. Kan kita kadang kendalanya dalam pembelajaran ini modul. Ya. Ada modelnya sudah ada, kurang modulnya. Modul ada, kurang modal deh. Jadi jadinya modal madul katanya Ustaz Solihun ini. Jadi satu modul yang dibuat di sebuah lembaga juga belum tentu tepat untuk diterapkan di lembaga yang lain. Sehingga bisa dengan metode al-jam'u ya, mengumpulkan dari semua modul yang ada digabung, kemudian diambil mana yang cocok disesuaikan. Barangkali itu sebenarnya menunggu yang lainnya ini. Kalau tidak ada sudah mau jam 3 soalnya. Tafadhol Ustaz Hasbi. Nah, tapi mungkin masih ada dari asatidzah yang lain. Insyaallah waktu kita ada 3 menit lagi. Ini praktisi pendidikan yang langsung di lapangan nih. Banyak asatidzah kita. Mutawadhi'un ustadz-ustadznya nih. Nah, mutawadhi'un Ustaz. Mungkin kalau untuk tambahnya sedikit Ustaz, mungkin pengalaman kita di lembaga kita juga mungkin perlunya di situ juga ada tim ini Ustaz, ada tim riset atau tim kurikulum mungkin. Ada tim kurikulum yang bisa untuk membuat itu semua atau merencanakan apa yang mau dibuat, mungkin dari modulnya ya atau dari modalnya, itu mungkin disesuaikan dengan kemampuan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang di sekolah kita mungkin itu adanya riset atau tim kurikulumnya guys ya. Gimana Asatidz? Mungkin anak sebagai tambahan saya tadi. Gimana Asatidz yang lainnya masih ada? Masih ada semua. Oh, iya. Hadir, masih hadir. Oh. Hadir. Alhamdulillah. Masya Allah, penjelasannya cukup menarik nih. Sangat terang sekali. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah jelas semuanya, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa dipraktekkan untuk di lembaga masing-masing ya. Karena segianya kita belajar ya untuk diamalkan gitu ya saya. Mungkin kalau sudah memang tidak ada lagi yang akan kita diskusikan atau dipertanyakan, kita cukupkan, dan kami sebagai pemateri ya, sebagai moderator juga, kami meminta maaf sebesar-besarnya jika masih banyak kesalahan gitu ya, banyak kesalahan. Nastafikum wa naktabi bihada wa jazakumullah khairan. Naqra doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.